Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik ya, untuk pertemuan ketiga kita tentang materi kuliah standarisasi sistem kelistrikan dan K3 ya. K3 merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, jadi untuk apa kita mempelajari K3? K3 kepanjangan dari keselamatan kesehatan kerja. Ini adalah untuk menjaga kita agar bisa selamat dan sehat dalam bekerja ya. Nah, misalnya ya, pada kasus kecelakaan yang terjadi dari sisi tenaga kerja, itu ada pekerja yang jatuh dari proyek ya. Kemudian terkena sengatan listrik ya. Kemudian ada yang kecelakaan juga karena wanita cantik ya. Kemudian ada pekerja jatuh yang dari gondola. Kemudian ada kecelakaan kerja juga di perkantoran ya. Nah, misalnya contoh kecelakaan karena wanita cantik misalnya ya, melihat wanita cantik pada saat kita bekerja, jadi konsentrasinya hilang, bisa terjadi kecelakaan juga ya. Nah, ini contoh ada beberapa gambar. Di sini kejadian yang tidak aman. Di sini kelihatan ya gambarnya. Kelihatan, Pak. Nah, ini Kelihatan, Pak. tenaga kerja yang meninggal kena gilingan ini ya. Nah, ini kemudian terkena serpihan pipa-pipa, ini yang tergeletak, ini ada mayatnya ya. Kemudian nah ini akibat terbakar, kena luka panas ini ya. Apakah kita mau seperti ini? Ya, ini tergantung kita tentunya ya. Maka kita perlu mengetahui, mempelajari keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, ini mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Ya, misalnya kenapa? Karena K3 sering dinomorduakan oleh perusahaan ya. Contohnya ini gambar nih. Nah, ini seperti ini. Ini kita tidak ada K3-nya nih karena tidak ada safety bagi tenaga kerjanya yang melakukan suatu pembangunan infrastruktur atau membangun gedung tanpa ada alat pengaman atau tanpa ada alat pelindung diri. Nah, ini juga seperti ini. Ya. Nah, keselamatan itu adalah bersifat universal ya. Jadi kecelakaan juga kejadiannya bisa tiba-tiba, tidak diduga dan tidak kita kehendaki ya. Prinsip dari K3 pertama itu setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kemudian kedua, kecelakaan pasti ada sebabnya. Ketiga, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan ya. Nah, mengapa kita misalnya repot-repot dengan K3? Contohnya ya, ilustrasinya, seorang pekerja tewas dalam kecelakaan industri setiap 3 menit. Kemudian ada lebih dari 250 juta kecelakaan kerja setiap tahun. Ini beberapa kejadian ya. Kemudian kerugian tahunan sosial dan ekonomi dari kecelakaan kerja dan penyakit itu hingga 4% dari PNB. Kemudian tempat kerja yang aman dan sehat diwajibkan oleh hukum. Kemudian mempromosikan pekerjaan yang produktif dan berkualitas. Ini sesuai dengan undang-undang. Jadi kenapa kita perlu repot-repot dengan K3? Ya karena untuk menghindari tidak terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Ya. Nah, kemudian pengertian daripada K3 ya. Ini kita masuk kepada filosofinya. Pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan ya, di mana tenaga kerja dan manusia itu pada umumnya baik jasmani maupun rohani, kemudian hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera.
Kemudian keilmuan, ya, suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, penyakit akibat kerja atau aksiden, ya. Nah, tujuannya dari K3 pertamalah untuk melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, kemudian menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Ketiga, menjamin proses produksi berjalan lancar. Nah, dimaksud dengan keselamatan atau bahasa yang lain, bahasa Inggrisnya safety, ya. Ini mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident. Kedua, kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan, mengontrol risiko yang tidak bisa kita terima, ya. Ini merupakan keselamatan. Nah, sedangkan kesehatan itu adalah tingkat keadaan fisik dan psikologi dari manusia, dari individu, dari manusia, ya. Nah, aman ini merupakan suatu tindakan aman atau safe adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya. Tentunya dapat kita kendalikan dengan tingkat yang memadai, ya. Ini adalah danger, bahaya, di mana tingkat bahaya dari suatu kondisi itu dimanapun dan kapanpun bisa muncul sumber bahaya. Jadi danger ini adalah kita harus melawan dari aman dan selamat, ya. Nah, sedangkan dari insiden ini kejadian yang tidak kita inginkan, ya, di mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat terjadinya accident, kecelakaan, ya. Nah, sedangkan accident ini merupakan kejadian yang tidak kita inginkan berakibat cedera pada manusia. Kemudian akibatnya juga terjadi kerusakan barang, gangguan terhadap pekerjaan dan pencemaran lingkungan, ya. Nah, ini kita lihat danger hampir putus itu, ya, terkait kabelnya. Kemudian ini sudah putus jadinya insiden. Nah, jadi hampir putus ini danger, setelah putus ini adalah insiden maksudnya, ya. Jatuh dia, ya. Nah, accident, terkena kecelakaan. Nah, ini dia. Kecelakaan, ya. Ini, ya. Nah, ini demikian. Terkait ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau sudah paham? Silahkan diaktifkan videonya sambil kita mau absensi, ya. Baik, Pak. Baik, silahkan. Sudah paham? Kalau misalnya sudah paham, dapat kita sudahi pertemuan kita ini. Sudah, Pak. Oke, baik, ya. Terima kasih, ya, ini semua atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.